Belum tahu mafia migas itu siapa dan cara kerjanya seperti apa, bisa diceritakan? Iya, mafia migas ini sebenarnya sudah lama isunya ya, sejak zaman Orde Baru, terutama bergeraknya di sisi ekspor, di sisi impor migas kita ya dulu itu, di mana Pertamina membeli atau mengimpor minyak ya, minyak mentah maupun BBM dari luar negeri, tetapi pembeliannya ini sebagiannya itu melewati pihak ketiga. Saya bilang meskipun penunjukan pihak ketiga itu melewati tender yang jujur, transparan, tidak ada penyogokan, tetapi selama itu pihak ketiga, kita tetap dirugikan. Karena apa? Karena pihak ketiga itu bukan produsen. Dia membeli produk yang kita butuhkan itu dari produsen. Jadi semacam calon penyalur. ya, Nah, kira-kira begitu lalu dijual ke kita. Pasti mereka mengambil untung kan? Yes. Nah, daripada lewat pihak ketiga, mestinya beli langsung. Maka apa namanya, yang namanya quote-unquote mafia migas itu arena bermainnya di situ, ya, di sisi apa? Sebagai broker. Impor ya. Demikian juga di sisi ekspor. Ada migas kita yang diekspor ke luar negeri, ya kan? Nah, dengan undang-undang migas katakan sekarang, pengelolanya itu lembaga pemerintah, namanya BP Migas, sekarang menjadi SKK Migas. Dia tidak eligible untuk melakukan kegiatan bisnis, termasuk tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Akhirnya apa? Dia diwajibkan menunjuk pihak ketiga untuk menjual migas bagian negara yang berasal dari kontraktor. Nah, di situ ruang bermainnya mafia subur di situ, sebab siapapun yang ditunjuk menjualkan minyak atau gas bagian negara pasti untung besar, ya. Sehingga kalaulah dia nyogok dan seterusnya, hal yang apa ya, kira-kira seperti itu, masih tetap untung ya. Sampai tertangkapnya kepala SKK Migas menerima uang suap oleh KPK kan, itu baru kita buka mata. Sebenarnya kami tahu sudah sejak lama itu berlangsung. Nah, kalau sudah tahu sejak lama, menurut Pak Didu yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Sesmen BUMN, kenapa ini sulit diberantas mafia migas ini? Apa penyebabnya? Ada problem yang sangat mendasar menurut saya, adalah Kementerian SDM ini merangkap regulator dan eksekutor. SKK Migas juga demikian, sehingga selalu ada ruang negosiasi dalam setiap pengambilan kebijakan, dan ini selalu dimanfaatkan oleh mafia untuk memanfaatkan ruang negosiasi yang terjadi, mulai dari penentuan siapa pengelola ladang migas di Indonesia. Habis itu pada saat investasi nanti, investasinya juga itu ruang, karena investasi menentukan cost recovery. Mungkin investasinya hanya 100 juta dolar, dia katakan 150 juta dolar. Yang mensahkan juga itu adalah Kementerian SDM. Nah, pada saat mengambil minyaknya juga ruang juga bagi mafia. Yang seperti dikatakan Pak Qurtubi, siapa yang menentukan kapan dijual, kapan ditahan. Kalau umpamanya harga rendah, nah dia administrasikan bahwa dilepasnya harga ini, ada juga ruang. Karena itu SKK Migas menentukan kapan dijual, kapan di bagian pemerintah loh ya. Nah, pada saat pengolahan lain lagi ruang permainannya, seperti umpamanya dia menyatakan kilang Anda nggak cocok dengan minyak ini, maka dia carikan minyak lain terus dicampur-campur. Itu permainan juga, ruang juga itu, ruang mafia minyak juga. Nah, karena kilang kan dirancang khusus untuk karakteristik minyak tertentu. Nah, sehingga dicampur-campurnya tuh dari minyak mana. Nah, kan pernah kan kasus Satapi itu kan. Nah, itu juga ruang. Pada saat pembelian minyak juga ruang bermain para mafia. Pembelian minyak ada dua loh Pak. Ya Pak ya, satu minyak mentah yang akan diolah di kilang kita, dan BBM yang sudah jadi. Yang selalu saya protes dulu adalah kenapa harga BBM yang kita butuhkan tuh memakai standar Singapura. Kenapa tidak memakai 3 spot pasar dunia, sehingga Singapura tidak menjadi gambar sebagai penentu harga. Yang lucu yang saya pertanyakan, Singapura punya kilang yang kapasitasnya 450.000 barel per hari. Itu persis sama dengan jumlah yang kita impor. Terus Petra juga ada di Singapura. Kenapa? Apakah ini kebetulan? Yang selalu dulu saya tuntut adalah Petra itu harus boleh diaudit investigasi. Petra ini anak perusahaan Pertamina ya. Pertamina. Nah,
itu selalu ditantang kalau kita mau memindahkan Petra ke Indonesia, karena hanya bisa diaudit investigasi kalau berbadan hukum Indonesia. Kalau berbadan hukum Singapura tidak boleh diaudit investigasi. Makanya BPK setiap mengaudit Petra selalu menyatakan ke saya nggak ketemu kesalahan. Iya, General Audit tidak mungkin memeriksa. Maksudnya begini, bisa permainan. Harga dia pada saat dia beli di harga murah, dia lapor ke Indonesia, saya beli di harga sini loh. Padahal dia di harga murah. Tidak bisa kita menemukan audit kalau bukan audit investigasi. Apakah benar harga yang dilaporkan ke pemerintah Indonesia bahwa memang harga itu dia belikan? Kalau bukan audit investigasi. Kalau misalnya ngomong-ngomong soal mafia migas itu pasti ada uang yang dikutip ya, Pak Qurtubi ya. Yang saya baca tadi dari sebuah artikel katanya dikutip 1 sampai 3 dolar per barel. Dan kalau kita lihat tadi ada 46 juta barel, berarti 46 juta kali 2 dolar itu kerugian negara bisa mencapai 92 juta dolar, betul? Nah, kalau 46 juta kiloliter itu kuota BBM dalam negeri. Yang dimainkan oleh mafia itu bisa lebih besar dari itu, ya. Itu arena di sisi ekspor maupun impor. Melengkapi keterangan Pak Said Didu tadi, juga di sisi cost recovery. Cost recovery dimulai dari POD namanya, Plan of Development, yang punya kewenangan menyetujui ini adalah Kepala BP Migas, sekarang Kepala SKK Migas, di mana komisarisnya Menteri SDM. Ini amat sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara di kemudian hari. Karena dengan dasar POD itu nanti akan dihitung berapa kalau dia produsen gas, berapa harga gas yang dia tetapkan untuk konsumen dalam negeri. Ini luar biasa peluangnya itu. Jadi menjadi lucu misalnya gas tangguh ya. Kalau dijual ke dalam negeri harganya sampai belasan US dollar per MMBTU. Itu nanti kalau gas tangguh mau dipakai untuk konversi BBM ke BBG, jatuhnya mahal banget. Jatuhnya mahal sekali. Nah, ini permainan-permainan dalam rangka penjualan gas dalam negeri. Juga ada ruang arena bermain mafia ini yang ujung-ujungnya kita dirugikan. Nah, di samping sisi formula harga jual gas di dalam negeri juga besaran biaya-biaya yang harus di-cover oleh negara kepada perusahaan-perusahaan minyak asing, di mana harga beli ataupun harga pengadaan dari barang dan jasa oleh perusahaan-perusahaan minyak asing ini dikontrol oleh BP Migas atau SKK Migas yang tidak pernah melakukan kegiatan bisnis, sehingga mereka tidak tahu persis berapa biaya sebenarnya. Nah, itu ruang bermain di markup ini cost recovery amat sangat besar. Dan kita saksikan betapa cost recovery itu meningkat luar biasa. Hanya alasannya sumur tua, tapi tidak seperti itu. Kenaikan cost recovery-nya luar biasa sementara produksinya anjlok. Dan saya tambahkan juga, lembaga SKK Migas ini amat sangat tidak efisien. Tidak efisien, luar biasa. Di samping dia melanggar konstitusi, begini gambaran tidak efisiennya. Tapi maksud saya yang menunjuk dan yang menunjuk kepala SKK Migas ini kan Presiden, Pak Qurtubi. Ya, atas usulan Menteri SDM. Dan Menteri SDM merangkap sebagai ketua Dewan Komisarisnya SKK Migas. Ya, kalau tidak efisien berarti Presiden juga harus bertanggung jawab. Seperti itu. Ya, jadi bayangkan waktu ditangani Pertamina karyawannya 60 orang. Sekarang 700 orang. Ya, SKK Migas itu, dan produksi minyak anjlok, cost recovery melonjak. Tidak efisiennya dari mana bisa dijabarkan sedikit, ya, Pak Qurtubi? Saya ulang, tidak efisiennya SKK Migas, tenaga yang menangani perusahaan minyak asing ini sekarang 700 orang. Waktu di Pertamina namanya BKKA cuma 60 orang. Satu. Kedua, semua anggaran belanja SKK Migas itu tidak masuk APBN. Tidak bisa dikontrol oleh wakil rakyat di DPR. Padahal semua anggaran belanja SKK Migas itu diambil dari uang minyak, dari penerimaan negara yang berasal dari migas, ya. Dan tidak ada pertanggungjawaban secara accountable. Banyak di situ hal-hal yang bisa diefisienkan. Nah, saran saya adalah bagaimana SKK Migas segera dilikuidasi karena melanggar konstitusi, ya. Melanggar konstitusi dan merugikan negara. Dia tidak bisa menjual minyak kita, harus menunjuk pihak ketiga. Ngapain nggak diadakan? Nah, Pak Said Didu, kalau misalnya kita langsung membeli dari produsen gitu tanpa melalui pihak ketiga, kira-kira berapa potensi penghematan negara yang bisa? Yang dengan asumsi tadi bahwa
bahwa bersih ya, nggak ada permainan. Minimal, istilah saya minimal itu 20%. Kenapa? Laba broker 10%. Pajak transaksi 2 kali kan jadinya. Pajak transaksi dari yang punya minyak ke broker ke kita itu 10% naiknya. Berarti minimal 20% jauh lebih mahal. Itu yang formal. Nah, itu kira-kira jauh lebih murah dibanding yang formal Pak Said Didu, kalau boleh saya ketahui selama Pak Said Didu menjabat sebagai Sesmen BUMN tahun 2005 sampai 2010, seperti apa markup harga atau mengutip harga itu terjadi di sana? Saya sangat susah ini kan, karena ruang permainannya kalau mau dibuktikan secara hukum itu sangat susah dibuktikan secara hukum. Tapi kita menghitungnya agak gampang sebenarnya. Jadi saya pernah pada saat kita mengetahui harga, berapa sih harga sebenarnya harga ada 2 kan, harga BBM dan harga minyak mentah. Pak Said Didu, kita potong dulu, nanti kita lanjutkan setelah jeda komersial. Kami akan kembali sesaat lagi.